Tanpa rasa gentar sedikit pun, Rasulullah berangkat dari Madinah bersama pasukan tadi, 313 sampai 317 orang. Dia melewati jalur menuju Mekah hingga tiba di sumur Ar-Rauha yang beliau belum pernah ke sana. Beliau itu setelah Ar-Rauha tadi, beliau tidak mengambil jalan ke kiri menuju Mekah, tapi justru mengambil ke arah kanan menuju Badar. Pada saat itu kan perang Badar Ramadan ya, tapi justru mengambil jalan ke arah kanan menuju Badar, melewati Bahakon dan tiba di As-Safra. Di sana Rasulullah mengirim Basbas bin Amr dan Adi bin Abu Az-Za'ba Al-Juhani agar pergi ke Badar untuk mencari berita tentang kafilah dagang Quraisy. Peringatan di Mekah. Abu Sofyan, pemimpin Quraisy, Abu Sofyan ya. Tadi ya. Abu Sofyan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan kafilah dagang Quraisy bertindak sangat hati-hati dan waspada. Dia tahu bahwa jalur ke Mekah itu penuh dengan resiko. Maka dia pun mencari informasi, bertanya kepada siapapun yang ditemuinya di jalan, dan akhirnya dia mendapatkan kabar bahwa Rasulullah telah pergi bersama rekan-rekannya untuk menghadang kafilah. Saat itu Abu Sofyan mengupah orang yang bernama Damdam bin Amr Al-Ghifari untuk pergi ke Mekah. Jadi disuruhnya Damdam tadi untuk ke Mekah, kemudian memberitahu orang Quraisy dan meminta pertolongan untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka itu. Ayo tolong, kami mau diserang Muhammad dan pasukannya. Nah, kayak gitu. Maka Damdam tadi mengadakan perjalanan cepat hingga selamat tiba di Mekah. Dan bekal yang acak-acakan, dia berdiri di atas punggung ontanya yang hidungnya sudah tampak buruk. Punggung onta yang hidungnya tampak buruk. Di tengah lembah sambil berteriak, "Wahai sekalian orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, kafilah, harta benda kalian yang dibawa Abu Sofyan telah dihadang Muhammad beserta rekan-rekannya. Menurutku kalian harus menyusulnya. Tolonglah. Anda mulai takut. Dulu berani kan dengan kaum muslimin, ini udah ketakutan. Ketika itu pula semua orang bersiap-siap. Mereka berkata, apakah Muhammad dan rekan-rekannya mengira bahwa dia bisa menjadi seperti kafilah Ibnu Hudrami? Sama sekali tidak. Demi Allah, mereka pasti akan mendapatkan kenyataan yang berbeda. Mereka, orang kafir itu punya dua pilihan, berangkat sendiri atau hanya mewakili saja. Jadi hanya satu orang yang berangkat ke sana, atau setiap orang ke sana, atau diwakilkan saja sama satu orang. Nah, semua penduduk Mekah kemudian hendak bergabung. Tak seorang pun pembesar mereka yang tinggal di sana kecuali Abu Lahab. Namun begitu, dia mewakilkannya kepada seorang yang masih berhutang kepadanya. Bahkan berhutang ya. Jadi Abu Lahab itu nggak pergi, lalu dia mewakilkan kepada orang yang berhutang, kamu saja yang pergi. Nah, kayak gitu, karena kamu memiliki hutang kepadaku, maka kamu saja yang pergi. Maksudnya kayak gitu, Abu Lahab ya. Nah, sebenarnya Abu Lahab itu adalah penakut kan. Nah, bahkan beberapa kabilah Arab di sekitar mereka juga ikut bergabung. Semua perkampungan Quraisy ikut andil kecuali Bani Adi. Tak seorang pun di antara mereka yang ikut keluar. Oh, banyak, Mbak. Jadi seluruh kaum di sana kecuali Bani Adi ikut berperang ke Badar. Kekuatan pasukan Mekah ini ada 1.300 orang. Pada awalnya 1.300 orang, 100 kuda. Tadi jumlah kuda muslim berapa? 2. Jumlah orangnya cuman 313 sampai 317 orang. Jauh sekali ya. Jauh seribuan orang ya. Kemudian
mereka itu memiliki 600 baju besi, sedangkan orang muslim tidak. Onta pun cukup banyak. Onta kaum muslimin hanya 70 ekor. Kalau onta orang kafir banyak. Satu ekor itu dinaiki 2 sampai 3 orang. Rasulullah saja ontanya dinaiki oleh 3 orang. Mungkin karena saking banyaknya. Nah ya, komandan yang tertinggi itu dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Ada 9 pemuka Quraisy yang bertanggung jawab terhadap makanan yang dibutuhkan oleh seluruh pasukan. Di sana mereka menyembeli 9 ekor unta. Untuk pasukan 1.300 itu 9 ekor unta, kadang 10 ekor. Jadi unta itu selain untuk apa? Selain untuk tunggangan juga dijadikan sembelihan.